Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di cerita tengah malam. Di sebuah desa kecil bernama Kampung Seruni, ada satu rumah kosong yang terkenal angker. Rumah itu ditinggalkan pemiliknya bertahun-tahun lalu, dan menurut cerita warga sekitar, rumah itu dihuni oleh arwah gentayangan bernama Karto. Arwahnya tidak jahat, hanya saja ia agak iseng. "Jangan dekat-dekat rumah itu, nanti kamu dicubit setan," kata Pak Lurah. "Apa anak-anak kamu setiap kali mereka main layangan terlalu dekat dengan rumah kosong itu?" Tapi dasar anak-anak, makin dilarang makin penasaran. Suatu hari sekelompok anak muda kampung yang sok berani bernama John, Udin, Joko, dan Tono memutuskan untuk membuktikan bahwa cerita tentang arwah gentayangan itu cuma bualan belaka. "Masa iya hantu bisa nyubit?" kata John sambil tertawa. "Kalau dicubit, kita cubit balik saja," timpal Udin diiringi gelak tawa lainnya. Di malam harinya, 4 sekawan itu membawa senter dan duduk di ruang tengah rumah kosong. Langit mendung, bulan sembunyi, suasana mencekam. Rumah itu berdebu dan dipenuhi sarang laba-laba. Pintu yang berderi-deri dan angin malam yang menyusup membuat bulu kuduk merinding. "Udah kayak mau uji nyali nih," bisik Joko sambil mengelap keringat di dahi. "Halah, nggak ada apa-apanya," kata John yang mencoba terlihat berani. Tiba-tiba, duk, sebuah suara keras terdengar dari atap. Mungkin kucing." "Ya, kucing," kata Tono, suaranya gemetar. "Kucing apaan kayak gitu? Berat banget suaranya," sahut Udin dengan mata melotot. "Woi, jangan ngegelapi gitulah. Siapa yang matiin senter?" seru John dengan panik. "Bukannya lo yang matiin," balas Joko. Suasana semakin kacau. Entah siapa yang mulai duluan, tapi dalam kegelapan tiba-tiba, "Siapa yang cubit pantat gue?" teriak Udin. "Woi, bukan gue. Gue juga dicubit," balas John sambil melompat-lompat ketakutan. Udah, diam dulu, hantu nggak mungkin." Plak, sebuah tangan dingin menepuk kepala Joko. "Astagfirullah. Siapa itu?" Joko langsung jongkok sambil memeluk lutut. Di sudut ruangan, samar-samar terlihat sosok bayangan putih melayang. Sosok itu memancarkan aura pucat. Wajahnya sedikit kusut dan tunggu, arwah itu kelihatannya lagi senyum. "Hei, apaan itu?" teriak Tono sambil menunjukkan sosok tersebut. "Nama gue Karto," jawab arwah itu tiba-tiba dengan suara serak namun terdengar seperti bapak-bapak kebanyakan. 4 sekawan itu langsung diam terpaku. Mereka nggak tahu harus lari atau nangis. "Kalian ngapain masuk rumah gue?" lanjut Karto. "Rumah lo? Bukannya rumah ini kosong," kata John sambil terbata-bata. "Iya, memang kosong. Makanya gue di sini. Gue kan arwah gentayangan, jadi butuh tempat tinggal juga," jawab Karto sambil melipat tangan. Sosok arwah itu tampak kesal tapi sekaligus kocak. Bajunya seperti baju zaman dulu, lusuh dan bekas tambalan di sana-sini. "Apakah kalian tahu betapa bosannya jadi arwah gentayangan? Setiap malam cuma mondar-mandir, nyubit orang iseng, nggak ada yang ngajak ngobrol, sepi cuy," keluh Karto, suaranya lirih. Keempat pemuda itu menatap satu sama lain. Mereka tak menyangka hantu bisa jadi selucu ini. "Emang lo kenapa gentayangan? Harusnya kan udah tenang," tanya Udin. Karto menghela napas panjang, walaupun sebenarnya dia tidak bernapas. "Gue gentayangan karena masih punya penyesalan. Gue dulu tukang cilok." "Cilok?" tanya serempak. "Iya, cilok. Dulu gue jualan cilok di kampung ini."
Cilok gue enak, laris manis, tapi sebelum mati, gue kepikiran satu resep cilok spesial yang belum sempat gue bikin. Wajah Karto terlihat serius sekarang. Terus apa hubungannya sama kita? Tanya Joko. Gue pengen lo bantu bikin resep ini. Kalau resep cilok spesial gue jadi dan dimakan manusia, mungkin arwah gue bisa tenang, jawab Karto dengan penuh harapan. Akhirnya 4 sekawan yang sudah tidak bisa kabur karena takut dicubit lagi terpaksa menyanggupi permintaan Karto. Mereka pun menuju dapur rumah angker itu yang ternyata sudah berpuluh tahun tak terpakai. Mana resepnya? Tanya Tono. Di sini gue hafal di luar kepala, kata Karto sambil menunjuk kepalanya yang botak licin. Ambil tepung, bumbu kacang, daun bawang sama saus rahasia. Buset, saus rahasia apaan tuh? Bisik Udin dan Joko. Ternyata saus rahasia Karto adalah campuran sambal pedas level maut yang dulu jadi legenda di kampung. Malam itu mereka berempat memasak cilok sambil ditemani arwah Karto yang terus mengawasi sambil sesekali memberi instruksi. Kurang aduk, daun bawangnya kebanyakan, bola ciloknya jangan mirip batu kali woi. Seperti koki profesional, Karto galak betul soal resepnya. Namun anehnya, keempat pemuda itu mulai merasa santai. Mereka mulai sadar kalau Karto bukanlah hantu yang menyeramkan, tapi lebih cocok disebut arwah perfeksionis. Setelah proses panjang diiringi rasa takut dan gelak tawa, cilok spesial buatan arwah Karyo akhirnya matang. Uap panas dari cilok mengepul, aroma harumnya menggoda perut mereka yang keroncongan. Sekarang makan, perintah Karto. Loh, nggak keracunan kan? Tanya Tono. Kalau lo nggak makan, gue cubit lagi, jawab Karto sambil melotot. Akhirnya mereka mencicipi cilok itu dan wah, ini enak banget Karto, teriak John sambil memegang perutnya. Rasanya pas, pedasnya mantap, kayak cilok tingkat dewa, tambah Udin. Wajah Karto pun terlihat bahagia. Akhirnya resep rahasia gue jadi dan dinikmati manusia. Sekarang gue bisa tenang, ujar Karto sambil melayang pelan ke udara. Namun sebelum pergi, Karto melirik tajam. Ingat ya, kalau resep gue dijual jangan lupa kasih kredit. Cilok Karto, lezat dari alam kubur, katanya sambil terkekeh lalu menghilang dalam cahaya. Keesokan paginya, John, Udin, Joko, dan Tono menceritakan kejadian semalam pada warga kampung. Awalnya tak ada yang percaya, tapi setelah mereka mencicipi cilok buatan 4 sekawan itu, warga malah meminta resepnya. Akhirnya, untuk menghormati Karto, mereka membuka warung kecil dengan nama Cilok Gentayangan. Selain rasanya yang lezat, pelanggan senang karena sensasi makan cilok sambil mendengar kisah arwah Karto. Kini arwah Karto sudah tenang di alam sana. Meskipun demikian, beberapa pelanggan mengaku kadang-kadang merasa ada yang mencubit pantat mereka saat mengantri. Entahlah, mungkin Karto memang belum bisa benar-benar move on dari dunia ini. Udah.